Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terhindar dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Baiklah, pada mata kuliah Islamic Entrepreneurship kali ini, kita akan membahas mengenai materi pada pertemuan kedua. Nah, hari ini kita sudah memasuki materi pada pertemuan kedua, yaitu konsep dasar Islamic Entrepreneurship. Adapun bahan kajian pada hari ini, kita akan membahas yaitu etimologi, terminologi, tujuan, manfaat, dan sasaran Islamic Entrepreneurship, serta pola pikir entrepreneur. Selanjutnya, yaitu karakter, motivasi, dan pondasi entrepreneurship. Adapun capaian pembelajaran atau tujuan akhir dari pembelajaran kita hari ini, maka diharapkan setelah berakhirnya pertemuan kedua hari ini atau setelah berakhirnya proses pembelajaran pada hari ini, maka diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu memahami etimologi dan terminologi entrepreneurship. Yang kedua, memahami tujuan, manfaat, dan sasaran Islamic Entrepreneurship, serta bagaimana pola pikir entrepreneur. Yang ketiga, memahami karakter Islamic Entrepreneurship, serta membentuk potensi diri dalam menggali kreativitas dan selalu menciptakan inovasi. Yang keempat, memahami motivasi dan pondasi entrepreneurship. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi, yaitu etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kewirausahawan berasal dari penggabungan dua suku kata, yaitu wira dan usaha. Wira berarti bersifat berani, sedangkan usaha berarti kegiatan, pekerjaan atau perbuatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Kewirausahawan atau entrepreneurship adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, bernilai, dan berguna bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Kewirausahawan itu sendiri merupakan karakter kombinatif yang menggabungkan dan mencampurkan antara sikap kompetitif, visioner, kejujuran, pelayanan, pemberdayaan, pantang menyerah, dan kemandirian. Nah, seorang entrepreneur memiliki potensi untuk sukses, asalkan mereka mau belajar untuk meningkatkan pengetahuannya sebagai sarana dalam mencapai tujuan atau dalam mencapai kesuksesan. Seorang entrepreneur merupakan seseorang yang mampu menciptakan sebuah usaha ataupun bisnis baru dengan menghadapi resiko dan ketidakpastian. Ia selalu berusaha memperoleh keuntungan dan peningkatan usaha demi mempertahankan diri dari kencangnya perkembangan zaman. Entrepreneur selalu berusaha untuk terus bertahan dengan mengidentifikasikan peluang dan mengumpulkan beberapa sumber daya yang ada agar mampu terus berkembang saat ada kesempatan. Seorang entrepreneur seringkali mampu menjadi manusia unggul karena dengan modal, keahlian, dan sumber daya yang dimilikinya, ia mampu membangun masyarakat, menjaga alam, dan juga fasilitas publik. Dalam rangka meraih kesuksesan atau mencapai kesuksesan, seorang entrepreneur harus memiliki jiwa pejuang, mental yang kuat, berani mengambil resiko, dan tidak takut gagal. Saat memulai, seringkali seorang entrepreneur mengalami kegagalan, tetapi ia mampu mengelola kegagalan menjadi peluang. Maka entrepreneur disebut mampu dan berhasil melewati fase awal menuju kesuksesan. Jadi biasanya
Seorang entrepreneur itu selalu tangguh, ketika jatuh mereka akan berusaha bangkit lagi hingga kesuksesan menghampiri dirinya. Menurut Baldacchino, entrepreneur adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang menjadi dasar, kiat, dan sumber daya dalam menciptakan peluang untuk mencapai tujuan, yaitu sukses. Jadi, tujuan dari seorang entrepreneur itu yaitu sukses. Intinya, entrepreneur merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan merubah cara pikir menjadi kreatif dan melakukan tindakan inovatif dalam melahirkan peluang. Kuratko dan Hodges mendefinisikan entrepreneurship yaitu proses dinamis, perubahan, dan penciptaan. Sementara itu, Coulter berpendapat bahwa entrepreneurship merupakan proses di mana seseorang individu atau sekelompok individu menggunakan upaya dan sarana yang terorganisir untuk memperoleh peluang dalam rangka menciptakan nilai dan pertumbuhan dengan cara melakukan inovasi dan keunikan. Setiap orang selalu ingin memiliki mimpi menjadi seorang entrepreneur, akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah mereka mampu menjalani setiap proses dan menghadapi kegagalan demi mewujudkan mimpi yang didambakannya. Karena tidak banyak yang memahami bahwa menjadi seorang entrepreneur harus memiliki mental yang kuat agar mampu melewati setiap kegagalan saat memulai suatu usaha. Seorang entrepreneur harus memiliki banyak nyawa, sehingga setiap badai yang hadir saat di awal usahanya, mereka tetap memiliki semangat untuk kembali menghidupkan peluang dan mengolah kegagalan menjadi suatu proses dalam memperoleh kesuksesan. Jika seorang entrepreneur telah memiliki tekad yang kuat, maka mimpi dan kesuksesan akan segera diraih atau segera dapat diraih. Islamic entrepreneur merupakan pejuang yang berupaya dalam melakukan amal kebaikan. Jika seseorang muslim menjalankan aktivitas entrepreneur tetapi tidak menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan usahanya dan cenderung melakukan tindakan kecurangan, maka belum pantas dikatakan Islamic entrepreneur. Karena Islamic entrepreneurship selalu berupaya melakukan transaksi yang dipenuhi kebaikan dan keberkahan antara penjual dan pembeli. Islamic entrepreneurship merupakan suatu usaha untuk kebaikan yang dikerjakan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, meliputi aktivitas produksi dan jual beli yang dilakukan atas nilai-nilai keislaman yang dipelajari sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan surah-surah Nabawiyah. Seorang muslim yang berwirausaha dengan baik adalah Islamic entrepreneurship atau Islamic entrepreneur, yakni mereka berusaha atau berwirausaha sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun tujuan, manfaat, dan sasaran dari Islamic entrepreneurship itu sendiri, yakni yang pertama, tujuan. Adapun tujuan dari Islamic entrepreneurship yaitu meningkatkan wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausahawan untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat
untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Sementara untuk manfaat dari Islamic Entrepreneurship yaitu sebagai generator pembangun lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, menjadi contoh bagi masyarakat sebagai pribadi yang unggul dan patut diteladani, dapat memberikan bantuan kepada orang lain dalam pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, dapat mendidik masyarakat agar berlaku efisien dan efektif. Sementara itu, sasaran dari Islamic Entrepreneurship yaitu seluruh umat muslim sebagai penggerak kekuatan ekonomi. Generasi muda yang memiliki semangat juang tinggi, para pelaku ekonomi, para mahasiswa yang selalu mengembangkan diri agar berperilaku aktif dan kreatif. Adapun karakter dan motivasi Islamic Entrepreneurship. Nah, di sini banyak orang yang memiliki mimpi untuk menjadi seorang entrepreneur dan menjalankan segala aktivitas usahanya serta menciptakan banyak peluang usaha. Tetapi mimpi tersebut hanya sebatas angan-angan yang tidak segera dibangun dengan memulai sebuah usaha. Pembentukan karakter entrepreneur seringkali didorong oleh kekuatan atau keadaan lingkungan, proses pendidikan, dan pengalaman. Seseorang yang berada pada lingkungan perdagangan akan memiliki naluri entrepreneurship yang lebih baik dibandingkan seseorang yang tidak berada pada lingkungan perdagangan. Karakter entrepreneurship bisa dibentuk dengan latihan-latihan dan praktek secara langsung dalam aktivitas atau kegiatan usaha, sehingga proses pendidikan akan menentukan pengalaman serta membangun tips dan trik dalam memulai sebuah usaha, sehingga lahirlah kreativitas dan inovasi yang lebih baik karena telah terbentuk secara matang dan terarah dengan baik. Keberhasilan manusia akan berkaitan erat dengan karakter dasar manusia itu sendiri. Manusia yang mudah mengeluh, tidak menyukai tantangan, dan cepat putus asa merupakan karakter manusia yang akan sulit dalam mencapai kesuksesan. Karakter ini harus segera dirubah dengan melatih serta merubah pola pikir bahwa segala sesuatu yang dialami di dalam hidup ini merupakan proses yang harus dinikmati serta disyukuri. Menanamkan nilai-nilai positif akan membentuk sumber daya manusia yang memiliki nilai guna, serta sumber daya manusia tersebut akan memiliki keunggulan tersendiri. Sumber daya manusia yang memiliki karakter akan melahirkan suatu kreativitas dan inovasi, sehingga mampu menciptakan banyak peluang usaha dan ide-ide kreatif dalam aktivitas usaha. Pembentukan karakter entrepreneur bermula dari merubah cara berpikir, dan ini bukan proses yang mudah, seperti membalikan telapak tangan, karena pola pikir telah terbentuk cukup lama dan harus dengan proses pendidikan serta pengalaman akan dapat perlahan-lahan terbentuk pola pikir yang berkarakter. Karakter itu sendiri tidak bisa diubah dengan kesenangan, ketentraman, dan ketenangan, tetapi akan cepat berubah apabila mengalami penderitaan dan pengalaman yang akan mendorong manusia untuk berubah lebih maju. Pembentukan sumber daya manusia bisa dilatih dengan cara menggerakkan setiap orang pada hobi,
mengajak setiap orang untuk melihat peluang, menstimulus setiap orang dalam melihat perkembangan zaman, dan perubahan tren serta mengajak setiap orang untuk menciptakan sebuah kreativitas agar menghasilkan prestasi ataupun keuntungan. Dengan begitu, kemampuan manusia akan terlatih dan berproses sehingga pembentukan karakter entrepreneurship akan perlahan-lahan tertanam dalam diri manusia itu sendiri, sehingga akan dengan mudah untuk bergerak untuk memulai suatu usaha baru. Manusia harus selalu dilatih dan dikembangkan segala sumber daya yang dimilikinya, karena setiap manusia memiliki keunggulan tersendiri. Keunggulan serta kelebihan itu harus dibentuk, diupayakan, digali, dan dikemukakan atau ditemukan agar dapat menghasilkan kreativitas. Adapun upaya-upaya yang harus dilatih dalam menemukan keunggulan dan kelebihan yang ada dalam diri setiap manusia yaitu dengan cara pertama memotivasi diri untuk sukses, yang kedua hidup mandiri, yang ketiga harus selalu melihat peluang, yang keempat selalu menggali potensi diri, yang kelima tinggalkan zona nyaman, yang keenam tekuni hobi dan passion, dan yang terakhir atau yang ketujuh mempelajari tren yang selalu berubah-ubah. Sementara untuk motivasi Islamic entrepreneurship itu sendiri, kalimat motivasi seringkali berkaitan dengan dorongan atau kekuatan yang ada dalam setiap diri manusia. Motivasi akan menjadi penggerak dalam menggambarkan tingkah laku pada arah pencapaian tujuan. Motivasi menjadi dorongan yang memiliki keterikatan dengan suatu tujuan dan dimaknai sebagai dorongan yang menjadi penggerak yang terdapat dalam diri seseorang agar mampu bertindak dalam melakukan suatu kegiatan. Entrepreneur merupakan seseorang yang selalu memiliki motivasi dalam dirinya. Motivasi itu sendiri diperoleh dari dukungan internal maupun eksternal. Nah, untuk motivasi internal berasal dari dalam dirinya sendiri, yang berdasarkan pada pengalaman hidup, kegagalan, dan keterpurukan yang telah dilaluinya. Sedangkan motivasi eksternal berasal dari dukungan orang lain, misalnya keluarga, teman, lingkungan, dan sebagainya. Seorang entrepreneur memiliki motivasi yang tinggi karena 4 karakter yang dimilikinya, yaitu moral, mental, keterampilan, dan kepekaan terhadap lingkungan. Jadi ada 4 karakter yang dimiliki oleh seorang entrepreneur, yaitu moral, mental, keterampilan, dan kepekaan terhadap lingkungan. Entrepreneur merupakan sosok pejuang yang selalu mampu mengelola risiko menjadi peluang. Mereka selalu mempersiapkan diri untuk hidup dengan ketidakpastian saat memulai suatu usaha. Dengan mimpi serta motivasi, mereka berjuang melewati setiap proses demi mewujudkan mimpinya, yaitu berhasil dan sukses dalam setiap usaha yang mereka mulai. Jadi, mimpi seorang entrepreneur itu yaitu sukses. Entrepreneur dengan motivasi yang tinggi serta semangat juang, mereka akan selalu mampu mengatasi segala kendala. Walaupun harus mengalami kegagalan, mereka pantang untuk menyerah karena mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka akan berhasil. Proses harus selalu dilewati karena tidak ada pohon, jika semakin tinggi, maka angin dan badai akan semakin kencang. Sehingga mereka harus kuat dan tangguh. Selanjutnya yaitu pondasi entrepreneurship. Suatu bangunan harus memiliki pondasi agar menjadi kuat dan kokoh. Tanpa adanya pondasi yang kuat dan kokoh, maka bangunan akan cepat runtuh serta hancur.
Tetapi sebaliknya, jika potensi atau pondasi kuat, maka bangunannya akan terlihat rapi dan kokoh. Sama seperti bangunan, menjadi seorang entrepreneur sangat membutuhkan pondasi yang kuat. Pondasi yang kokoh akan menjadi penguat bagi entrepreneur agar memiliki daya saing yang tinggi. Nah, pondasi dalam entrepreneurship dapat dikategorikan menjadi 3 hal, yaitu keyakinan atau iman, syariah dalam berwirausaha, akhlak dalam berwirausaha. Keyakinan atau iman dalam berwirausaha berarti yaitu memiliki keyakinan bahwa Allah itu ada, Maha Hidup, Maha Kekal, Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan Maha Mendengar. Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia dan meluruskan segala sesuatu yang melanggar ketentuan dan kaidah serta ajaran dari agama Allah. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai suatu petunjuk yang nyata dan dipelajari serta diimani agar umat manusia kembali kepada ajaran-ajarannya atau ajaran agamanya. Keyakinan akan mendorong seseorang untuk tetap konsisten dan berpegang teguh pada segala hal yang telah ditetapkan oleh Allah melalui ketentuan dan kitab-kitabnya. Keyakinan tertinggi dalam Islam adalah tauhid, di mana segenap hidup Muslim diserahkan sepenuhnya kepada Allah, Sang Pemilik hidup ini. Penyerahan tersebut mendatangkan ketentraman serta ketenangan dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Keyakinan itu sendiri berarti mengikatkan hati dan perasaan dengan suatu kepercayaan dan tidak bisa ditukar lagi dengan hal-hal yang lainnya. Sehingga jiwa, raga, pikiran, dan pandangan hidup selalu kuat pada keyakinan atau iman. Keyakinan atau iman akan menuntun setiap muslim untuk selalu berperilaku baik, terutama dalam aktivitas usaha. Keyakinan yang tertanam dalam jiwa muslim senantiasa mengingatkannya bahwa setiap aktivitasnya selalu diawasi oleh Allah, sehingga ia takut untuk berperilaku yang melanggar akidah. Dengan memiliki pondasi utama, yakni keyakinan atau iman, berarti setiap kegiatan yang dilakukannya akan diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Niat yang tertanam dalam hati entrepreneur akan menjadi kekuatan tersendiri, terutama saat mengalami kegagalan. Maka, yang pertama kali tergambar adalah niat awal merupakan untuk ibadah. Hal ini yang akan memunculkan motivasi serta kekuatan bagi jiwa Islamic entrepreneur. Seorang entrepreneur harus memahami konsep tauhid yang menjadi pondasi awal sebagai kekuatan terbesarnya. Konsep tauhid dibagi menjadi 3 macam, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma. Seorang entrepreneur saat bertauhid uluhiyah harus meniatkan segala yang diusahakannya memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah. Contohnya, saat entrepreneur memulai sebuah usaha, maka ia harus memposisikan dirinya sedang beribadah kepada Allah, sehingga dalam setiap kegiatan usahanya akan tertanam dalam dirinya untuk selalu jujur dan amanah. Entrepreneur selain harus bertauhid uluhiyah, maka juga harus bertauhid secara rububiyah, yakni ketika dalam memulai kegiatan usaha, harus dijalankan dengan kreatif dan inovatif. Bertauhid secara rububiyah dilakukan dengan cara mengeksplorasi semua yang disediakan oleh Allah di dunia ini. Konsep bahwa rezeki yang hadir di dunia ini merupakan pemberian dari Allah harus mampu menjadikan seorang entrepreneur bertanggung jawab dalam mengelola seluruh yang disediakan oleh alam ini.
Tauhid Asma mengajarkan kepada entrepreneur untuk selalu berdiri kokoh menghadapi segala kesulitan dalam usahanya. Contohnya, ketika seseorang entrepreneur gagal dalam menjalankan usahanya, maka ia harus selalu ingat bahwa Allah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya. Dengan begitu, ia akan segera bangkit kembali. Hal ini akan menjauhkan seorang entrepreneur dari keputusasaan, sehingga akan memotivasi dirinya agar selalu bangkit dalam meraih kesuksesan. Kemudian, syariah dalam berwirausaha. Nah, di syariah dalam berwirausaha, syariah itu sendiri merupakan aturan tentang pelaksanaan dalam menyerahkan diri secara total melalui ibadah dalam hubungan dengan sesama makhluk. Secara garis besar, syariah meliputi dua hal pokok, yakni ibadah dalam arti luas, ibadah dalam arti khusus atau ibadah mahda, dan ibadah dalam arti umum, yaitu muamalah atau ibadah ghair mahda. Ibadah mahda adalah ibadah yang pelaksanaannya dicontohkan dari keteladanan Rasulullah, sedangkan ibadah ghair mahda adalah ibadah yang tidak dicontohkan sepenuhnya dari sifat dan keteladanan Rasulullah. Misalnya, ekonomi yang khusus, politik, hukum, dan sebagainya. Secara etimologi, syariah berarti jalan, aturan, ketentuan, atau undang-undang Allah. Aturan berkaitan dengan perilaku hidup manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keridhaan Allah, yakni agar selamat dunia dan akhirat. Menjadi entrepreneur harus memahami syariah atau hukum-hukum dalam berwirausaha secara Islami. Dengan memahami hukum-hukum, maka entrepreneur akan senantiasa berhati-hati dalam mencari rezeki. Karena terkadang banyak aktivitas usaha yang memberikan keuntungan di awal saja, padahal sebenarnya itu merugikan bagi pelaku usaha. Pemahaman hukum syariah akan membuat entrepreneur mengetahui perkara yang halal dan haram, sehingga tidak melakukan sesuatu yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Kemudian, pondasi yang ketiga, akhlak dalam berwirausaha. Akhlak dapat diistilahkan dengan tingkah laku, tabiat, dan adat yang merupakan sistem perilaku yang dihasilkan dari kondisi lingkungan dan pengalaman. Akhlak seringkali mengandung energi positif karena istilah akhlak sering digunakan dalam menyampaikan hal-hal yang baik. Akhlak berkaitan dengan pelaksanakan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan penuh keikhlasan. Berkaitan dengan perilaku entrepreneur dalam melakukan aktivitas ekonomi, banyak sekali fenomena tidak terpuji yang merugikan masyarakat. Misalnya, sering terdengar makanan yang dicampur dengan formalin, minuman diberi zat pewarna tekstil, telur asin palsu yang diciptakan melalui proses kimia, daging babi dicampur dengan daging sapi, jamu dicampur dengan zat kimia, serta banyak hal lagi yang terjadi dalam dunia usaha. Sehingga penanaman ketiga pondasi ini sangat penting bagi entrepreneur agar mereka tidak melakukan aktivitas yang menciptakan kerugian bagi banyak orang. Nah, demikianlah penjelasan mengenai konsep dasar Islamic Entrepreneurship pada pertemuan kedua kali ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada kolom komentar atau kolom diskusi. Nah, diskusi lanjutan gunakanlah aplikasi e-learning Winsuta dan silakan tinggalkan komentar yang baik dan sopan. Demikianlah penjelasan pada materi pertemuan kedua hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan hidayah agar dapat memperoleh hal-hal yang baik dalam hidup ini di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.